Kita coba lihat nih salah satu cuplikan ya. Saya ingin bapak-bapak di sini memberikan masukan dan pandangannya masing-masing terkait dengan di bagian mana dari ceramah Ustadz Syafiq Basalamah yang mungkin membuat publik jadi resah. Boleh kita tampilkan? Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita nggak lama tinggal di dunia, jemaah. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat. Dia taruh di berangkas, tiap hari dia kumpulkan di sana, kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah kau capek menumpuk harta itu? Bukankah kau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan kau udah dapat, kenapa kau nggak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama-lamanya, kau tinggalkan di muka bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu. Hanya bekerja dan terus bekerja, kemudian pergi meninggalkan dunia. Ya, ini kita kutip dari Instagramnya beliau, Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh nggak dari Bang Nara dulu? Apa mungkin yang disebut orang ini meresahkan ini? Nggak ada yang meresahkan yang mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini salah satu contohnya. Saya hampir mengumpulkan 900 video beliau, mulai yang pendek 5 menit sampai yang 2 jam. Saya kumpulin server. Saya nggak menemukan. Tidak ada. Bahkan di tuduhan-tuduhan di internet itu mengatakan beliau itu suka menuduh-nuduh orang menuduh orang dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak islami, tapi saya nggak menemukan tuduhan yang mana gitu. Ya, menarik sekali. Kurang lebih 900 video ceramah Ustadz Syafiq Reza Basalamah diselidiki, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang seperti dituduhkan. Terorisme, radikalisme, pemecah belah umat. Bahkan tadi juga ditampilkan salah satu video Ustadz Syafiq Reza Basalamah di TV One, dan semua mengatakan tidak ada yang meresahkan. Lalu apa yang dipersoalkan terhadap Ustadz Syafiq Reza Basalamah? Ini juga dibahas di TV One. Coba kita simak ya. Di mana letak salahnya, Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Ya, jadi itu yang menyebabkan banyak orang yang marah terhadap Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Katanya suka bid'ahkan amaliyah orang lain. Saya buka dulu ya, tadi belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang tadi kita sudah simak, terbukti 900 video Ustadz Syafiq diselidiki, ternyata beliau bukan seorang yang berasal dari kelompok T atau telolis lah ya, saya sensor aja. Yang kedua, beliau bukan orang yang radikal, dan yang ketiga, beliau bukanlah orang yang memecah belah umat. Kalaupun dikatakan bahwa Ustadz Syafiq itu membid'ahkan amaliyah orang lain, itu memang benar, beliau menganggap beberapa amaliyah di Indonesia ini bid'ah. Namun itu pun beliau sampaikan dengan cara yang santun dan berdasarkan keilmuan yang beliau punya. Tidak seperti yang dituduhkan menggunakan kacamata kuda lah dan lain sebagainya, seperti mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Tidak, guys. Jejak digitalnya Ustadz Syafiq ini banyak. Coba kita simak salah satu videonya ketika Ustadz Syafiq ditanya tentang tahlilan. Ini jawaban beliau ya. Iya jemaah, kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi. Karena mereka melakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ukhti bertanya, apakah seperti itu memang yang harus dilakukan? Sehingga ukhti ini berpikir gimana kalau aku mati nanti? Harus menyediakan uang 40 juta atau 30 juta yang akan menjadi beban buat keluarganya. Apakah memang seperti itu yang diajarkan? Sehingga kalau nggak seperti itu, engkau nggak akan diampuni dosa-dosa. Ahibati fillah. Tadi kita udah bacakan hadisnya. Cukup disolatin, 40 orang yang solatin. Atau kurang dari 40 orang, 3 soft. Asalkan untuk orang-orang bertakwa, orang-orang mentauhidkan Allah SWT, insya Allah diampuni dosa-dosa. Nggak harus seperti yang tadi disebutkan. Apalagi memang Rasul SAW ketika meninggal dunia, beliau itu hidup ditinggal mati oleh semua anak laki-laki beliau. Ditinggal mati oleh 3 putri beliau. Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kalthum meninggal dunia, Zainab meninggal dunia. Nabi tidak pernah mengadakan acara itu. Tidak
pernah mengumpulkan para sahabat, lalu membaca doa bersama-sama, berzikir bersama-sama, lalu makan. Nggak ada. Islam ini agama yang indah. Sunnah Nabi SAW itu, ketika engkau meninggal dunia, engkau dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, selesai. Terus Ustaz, masa nggak ada acara macam-macam? Ya terus berdoa keluarganya, tetangganya berdoa, tetangganya Ustaz, bikin makanan buat yang meninggal dunia. Iya, buat keluarga yang meninggal dunia, kirim makanan buat mereka ya. Kita takziah mendoakan mereka. Seperti itu. Ini afwan, ini yang anak ketahui. Bagaimana di masa Nabi SAW? Kalau mungkin ada yang mengetahui selain dari itu, mengatakan, oh enggak, Nabi juga ditahlili Ustaz. Oh ya, silahkan. Kita dikasih tahu kalau memang itu telah dilakukan gitu jamaah. Karena dalam beragama ini, ya kita ingin mengikuti yang paling benar gitu ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tuh. Seperti itukah yang dikatakan kacamata kuda? Beliau terbuka sekali. Yang beliau pahami bahwa Rasulullah tidak melakukan tahlilan. Para sahabat juga tidak melakukan tahlilan. Dan Ustadz Syafiq ingin mengikuti Rasulullah seperti itu. Lalu Ustadz Syafiq mengatakan juga tadi, jika Anda menemukan dalil bahwa Rasulullah dan para sahabat tahlilan, ya kasih tahu dalilnya kepada kami. Karena kami hanya ingin melakukan amaliyah yang dilakukan juga oleh Rasulullah. Bukankah itu bahasa yang santun sekali? Nggak ada video Ustadz Syafiq yang mengatakan tahlilan bid'ah kafir, masuk neraka, kalian neraka jahanam, tahlilan. Nggak ada yang seperti itu. Begitupun juga Ustadz-Ustadz Salafi lainnya seperti Ustadz Khalid. Memang benar beliau itu menganggap bahwa tahlilan dan maulid itu bid'ah, tapi beliau sampaikan dengan bahasa yang santun, tidak seperti yang dituduh-tuduhkan gitu ya. Coba nih kita simak Ustadz Khalid Basalamah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya. Tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan. Nah ini juga menjadi poin ya. Ustadz-ustadz Salafi itu menjelaskan bahwa tahlilan dan maulid itu bid'ah. Bukan khusus membahas tahlilan itu, tapi karena ditanya oleh jamaahnya. Tidak ada tablik akbar khusus membahas bahwa tahlilan dan maulid itu bid'ah. Itu tadi penjelasan dari Ustadz Khalid. Sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Jadi memang benar Ustadz-Ustadz Salafi itu menganggap bid'ah tahlilan dan maulid. Tapi itu mereka sampaikan dengan bahasa yang santun dan keilmuan. Dan itu pun masih terbuka untuk didiskusikan. Bukan dengan cara kekerasan. Justru kalau kita bandingkan dengan pihak-pihak yang menyerang Salafi itu jauh lebih kasar, tidak santun nih. Coba kita lihat ya videonya. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air. Menyebut Wahabi itu hantu banyu, itu pahalanya lebih besar daripada wiritan katanya. Ustadz-ustadz Salafi nggak ada yang seperti itu. Sekeras-kerasnya Ustadz Salafi mengatakan tahlilan dan maulid bid'ah, saya rasa tidak ada yang sampai sekasar di video ini. Makanya dari manapun kita berasal pendidikannya, mau dari kampus Aswaja, mau dari kampus Salafi, kalau kita objektif melihat hal ini, pasti kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kecondongan hati kita, keberpihakan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.